Kultivasi. Bab 1 Makhluk Asing, Iblis. Tingkat kultivasi dibagi 8 tahap. Tingkat pembentukan tubuh. Tingkat penempaan tulang. Tingkat bumi. Tingkat langit. Tingkat penciptaan. Tingkat virtual. Tingkat setengah dewa. Tingkat dewa. Setiap tingkat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap awal. Tahap menengah. Tahap akhir. Di sebuah lembah terlihat seorang pria duduk di atas sebuah batu. Pria itu bernama Shen Yu, seorang kultivator tahap dewa. Menari nafas dalam-dalam dan memandang langit yang luas, tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi hitam dan tanah sedikit bergetar seolah pertanda akan terjadi sebuah bencana yang besar. Membuka matanya dan menghadap ke atas, terlihat langit membuka celah ruang dan memancarkan aura yang aneh. Apa ini? Shen Yu terkejut melihat fenomena yang muncul di langit. Semua makhluk hidup yang berada di sekitarnya merasa sedikit panik dan ketakutan. Beberapa orang melarikan diri dan ada yang mendekat untuk menyaksikan fenomena ini. Salah satu seorang kultivator terbang ke arah Shen Yu, menelangkupkan tinjunya dan memberi salam. Permisi senior, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Dengan ragu bertanya kepada Shen Yu karena perbedaan tingkat kultivasi yang jauh di atasnya. Jika kau menanyakan tentang hal ini, aku tidak tahu apa-apa, tetapi jelas ini bukan suatu hal baik dari auranya. Shen Yu menunjuk ke arah celah yang ada di langit. Kau pergilah, suruh rekan-rekanmu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Shen Yu memperingatkan kultivator itu, dan menyuruh untuk bersiap-siap menghadapi bencana yang akan datang. Terima kasih senior atas petunjuknya, junior ini pamit. Kultivator itu memberi hormat dan terbang pergi ke arah kerumunan, menceritakan informasi yang diberikan Shen Yu. Beberapa kultivator tidak terlalu mengkhawatirkan peringatan Shen Yu dan mencoba mendekat. Mereka berpikir mungkin ini adalah dampak dari munculnya harta dunia. Shen Yu yang melihat itu hanya menghela nafas dan mengabaikan tindakan mereka yang keras kepala. Tiba-tiba aura yang mengerikan menyembur keluar, terlihat sosok yang memancarkan aura yang mengerikan keluar dari celah ruang. Para kultivator yang berada di dekatnya diselimuti gas hitam, teriakan kesakitan terdengar dari para kultivator. Perlahan-lahan teriakan itu menghilang, mereka semua jatuh ke tanah dan mati. Iblis. Semua kultivator lari ketakutan. Shen Yu yang melihat kejadian ini bergerak mundur menghindari gas hitam itu. Mengeluarkan manik berwarna biru dan membuat segel di tangannya, telan seketika gas hitam yang mengarah menuju kultivator terhisap ke dalam manik itu. Jie, Jie, Jie. Ternyata ada orang yang menarik di sini. Iblis itu tersenyum, menatap ke arah Shen Yu. Siapa kau dan apa tujuanmu melakukan hal ini? Shen Yu menatap iblis itu dengan marah. Iblis itu memandang Shen Yu dengan jijik dan berkata, Aku adalah bawahan dewa iblis, dan untuk tujuanku. Nyawa kalian. Menunjuk semua orang, maka patuhlah dan serahkan nyawa kalian semua. Jie, 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 Jika kau mampu maka ambillah. Shen Yu memandang iblis itu dengan jijik. Iblis itu langsung maju dengan tinjunya seperti meteor yang jatuh dari langit. Shen Yu yang melihat tinju yang datang ke arahnya segera bersiap, sebuah pedang muncul di tangannya. Mengerahkan semua kemampuannya, teknik pedang absolut. Ki yang membentuk pedang besar melesat ke arah iblis dan bertabrakan dengan tinju. Boom! Terdengar ledakan dari benturan kekuatan pukulan dan ki pedang. Semua kultivator yang melihat pertarungan tidak bisa menahan ketakutan dalam diri mereka. Shen Yu terpental terkena dampak serangan dan memuntahkan seteguk darah. Nasib iblis itu tampak lebih buruk.
lengan kanannya hancur dan darah menyebar di tubuhnya. Menderita luka berat. Apakah hanya itu yang kau punya? Maaf saja kau mungkin akan kecewa. Shen Yu mengeluarkan pil roh dan memasukkan ke dalam mulutnya. Ha, ha, ha. Iblis tertawa, menatap Shen Yu dengan tajam dan masih terlihat tenang. Iblis tersenyum dengan licik, memandangi sekumpulan kultivator yang menyaksikan pertarungan. Shen Yu yang melihat tingkah laku iblis, merasakan suatu yang mencurigakan. Tetapi tidak bisa menemukan penyebabnya, ketika dia mengamati iblis yang memandang kerumunan kultivator, tampak cemas dia berbalik dan berteriak, "Kalian cepat pergi dari tempat ini." Semua kultivator yang berkumpul tampak bingung dengan pernyataan Shen Yu. Terlambat. Gas hitam yang keluar dari dalam tanah langsung mengelilingi kultivator. Suara tangisan kesakitan terdengar dari ratusan kultivator. Vitalitas mereka diserap habis oleh gas itu. Paling mengejutkannya adalah tubuh iblis yang awalnya terluka parah berubah menjadi pulih sekejap mata. Lengannya kembali utuh dan aura yang dipancarkan bertambah lebih kuat dari sebelumnya. Mengetahui hal ini Shen Yu merasa sedikit cemas tiba-tiba iblis itu menghilang dari tempatnya dan berdiri di belakang Shen Yu. Mengepalkan tangannya dan memukul tepat mengarah perut. Shen Yu terkejut, tidak dapat menghindari pukulan iblis dan menerima dengan tubuhnya. Terkena pukulan keras dari iblis itu, Shen Yu terhempas jauh menabrak tanah. Tulang rusuknya patah dan organ dalam sedikit terluka. Iblis itu tidak memberinya jeda. Telapak tangan besar yang terbentuk dari ki hitam menerjang ke arahnya. Melihat telapak tangan itu wajahnya sedikit pucat, Shen Yu berteriak marah dan mengambil pedangnya. Menebas ke arah telapak tangan, membentuk ki pedang dan bertabrakan di udara. Iblis itu memandang Shen Yu dengan tatapan jijik dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan, tunduk atau mati pilihlah." Shen Yu yang sudah kehabisan tenaga menatap iblis itu dengan tatapan yang dingin dan berkata, "Persetan denganmu." Iblis itu menghilang dan muncul tepat di hadapan. Hawa dingin melintas di dada Shen Yu. Menatap ke bawah, tangan iblis sudah menembus dada dan mengenai jantungnya. "Ini adalah pilihanmu sendiri." Iblis itu berkata dengan senyum menghina di wajahnya. Memuntahkan darah dari mulutnya, Shen Yu memegang erat-erat iblis itu dengan sekuat tenaga. "Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan." Iblis merasakan perasaan bahaya dan berteriak dengan panik mencoba untuk lepas dari cengkraman Shen Yu. Kaf darah terus keluar dari mulut si Yu, menjelang kematiannya Shen Yu menguatkan tekadnya. "Setidaknya aku akan menyeretmu mati bersamaku." Seketika tubuh Shen Yu perlahan membengkak 2 kali lipat dari ukuran normalnya. Iblis yang melihat ini menjadi ketakutan dan tidak bisa menahan perasaan untuk melarikan diri. Tetapi Shen Yu mencengkram tubuhnya dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Mengerutkan kening dan mengutuk Shen Yu. "Orang ini gila." Iblis ini berteriak dengan marah, "Lepaskan aku sialan." Suatu saat ketika Tuan Langris datang, alam semesta ini akan dihancurkan. Persetan dengan tuanmu itu. Ingatlah ini sialan, orang yang membunuhmu adalah aku, Shen Yu. Ki yang berkumpul di dalam tubuhnya sudah mencapai batas yang bisa ditampung oleh tubuhnya. Iblis yang tidak bisa lari hanya bisa mengutuk di dalam hatinya dan membuat perisai pelindung terbuat dari ki miliknya. Terdengar suara klik yang berasal dari Shen Yu. Shen Yu tersenyum dan berteriak dengan nada yang menghina, "Matilah." Boom! Ledakan yang sangat besar dari kultivator tingkat dewa menghancurkan seluruh lembah. Tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu.
Perisai pelindung yang diciptakan iblis itu hancur berkeping-keping dan tidak ada sisa mayat dari iblis dan Shen Yu, mereka berdua mati bersama dalam ledakan. Kabar dari pertempuran besar Shen Yu dan makhluk asing yang dikenal sebagai iblis itu menggemparkan seluruh alam semesta. Shen Yu dikenal sebagai pahlawan yang mengorbankan dirinya untuk membunuh iblis yang berbahaya bagi makhluk hidup. Bab 2 Manik Primordial. Di kedalam hutan di pinggiran kerajaan Druks, terlihat di sebuah jurang seorang anak laki-laki berumur 15 tahun tergeletak pingsan dengan darah di seluruh tubuhnya. Sebuah sinar berwarna biru turun dari langit dan masuk ke dalam tubuhnya. Seketika anak laki-laki itu membuka matanya dan terlihat bingung dengan kondisinya saat ini. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Tiba-tiba kepalanya terasa sakit, terlihat ada sebuah ingatan yang masuk di kepalanya. Ingatan itu memperlihatkan bahwa dia bernama Shen Yu, seorang sampah yang cacat karena tidak bisa berkultivasi dan sebab dia berada dalam kondisi seperti sekarang karena dihajar beberapa orang dan dibuang ke dalam jurang. Jadi aku dilahirkan kembali sebagai Shen Yu di era ini. Melihat sekitarnya, Shen Yu melihat sebuah manik primordial, jadi kau juga ikut dalam kelahiran kembaliku. Mengambil manik itu dengan menahan rasa sakit di tubuhnya. Secara tidak sengaja setetes darah jatuh di atas manik primordial, tiba-tiba manik itu mengeluarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Shen Yu yang melihat ini sangat terkejut walaupun dia sudah bersama dengan manik primordial untuk waktu yang cukup lama, tetapi hal ini pertama kali dilihatnya. Cahaya warna-warni itu bersinar ke arahnya, mengenainya tanpa peringatan. Seketika luka-luka yang ada di tubuhnya sembuh, tidak meninggalkan bekas dan meridiannya juga diperbaiki seperti baru. Merasakan sumber ki yang nyaman, mengalir dengan lancar tanpa halangan, Shen Yu melakukan terobosan langsung ke tahap puncak pembentukan tubuh. Sambil berkultivasi memperbaiki pondasinya, manik primordial berubah menjadi sebuah gas dan masuk ke dalam tubuhnya. Shen Yu terkejut membuka matanya, melihat manik itu berubah menjadi gas dan masuk ke dalam tubuhnya. Terlihat sebuah tato gambar binatang suci Kunpeng tercetak di punggung tangan kanan, sebuah gambaran muncul di kepalanya. Ini salah satu kemampuan binatang suci legendaris Kunpeng. Shen Yu gemetar dan sangat senang. Ha, dengan kemampuan ini aku bisa mencapai ketinggian yang baru dalam seni bela diri. Kunpeng adalah salah satu dari 5 binatang roh legendaris. Keberadaannya sangat mengerikan dan tidak ada yang bisa menandinginya selain keempat binatang suci yang lain. Siapa sangka dia akan menemukan warisannya di sini. Ini benar-benar sebuah keberuntungan besar. Berpikir kembali, dia sedikit menyesal, kenapa dia tidak menyadari hal baik ini di kehidupan sebelumnya dan hanya menggunakan manik primordial sebagai alat untuk menetralisir racun dan hal buruk di sekitarnya. Memikirkan hal ini membuatnya sedikit marah. Menenangkan pikirannya, Shen Yu mencoba mempelajari teknik yang baru dia peroleh. Setelah 2 hari berlalu, Shen Yu memahami sesuatu. Teknik ini mengacu pada ki yang dimiliki alam yang diserap oleh tubuh dan seberapa banyak dia menyerapnya itu tergantung dari tubuhnya sendiri. Beruntungnya dia memiliki teknik kultivasi tubuh bintang, sangat cocok untuk digabungkan dengan teknik ini. Semakin kuat tubuhnya, semakin banyak dia bisa menyerap ki alam, semakin besar kemungkinan dia mengalahkan kultivator yang berada di atas tingkatnya. Tetapi yang menjadi masalah utamanya, teknik tubuh Dewa Bintang membutuhkan sumber daya yang besar, sedangkan saat ini Shen Yu sangat miskin. Memikirkan hal ini membuatnya stres dan mengutuk dirinya sendiri. Sialan, kenapa aku bisa jatuh sampai seperti ini?
Setelah beberapa saat, Shen Yu berdiri melompat keluar dari dasar jurang dan berjalan menyusuri hutan. Menemukan beberapa bahan obat kelas 1, mengumpulkannya untuk dijual di pasar. Shen Yu yang sedang mengumpulkan bahan obat terkejut mendengar suara pertempuran di dekatnya, bergegas pergi dan melihatnya. Terlihat, sebuah kereta dan kelompok orang sedang berjuang untuk lolos dari bis tingkat 2 yang setara dengan ahli penempaan tulang puncak. Bis ini terlihat seperti ular berwarna merah darah yang panjangnya lebih dari 20 meter. Ular darah. Kelompok pengawal mulai tersudut di sebuah sudut tebing, dikejar bis ular darah sambil melindungi kereta yang mereka kawal. Shen Yu mengamati ular itu, dengan cepat mengambil batu dan melemparkannya ke arah ular darah. Pah! Lemparan itu, tepat mengenai mata dari bis ular. Raungan marah terdengar dari bis ular. Melihat ke arah Shen Yu dengan cepat menerjang ke arahnya, membuka mulut dan siap untuk menelannya. Cacing kecil, mencari kematian. Shen Yu mengambil batu yang berujung runcing di sekitarnya dan memegangnya dengan erat, ketika gigitan bis ular mendekat. Shen Yu melompat ke atas kepala bis ular, menghindari terkamannya dan memukul kepala bis ular menggunakan ujung batu yang runcing. Kerak. Suara tulang retak terdengar, ular itu meraung kesakitan dan berniat untuk melarikan diri. Shen Yu yang menyadari niat bis ular darah, mendorong ki miliknya dan meninju batu yang tertancap di kepala bis ular. Batu itu menancap semakin dalam mengenai otak bis ular. Bis ular itu jatuh ke tanah dan mati. Shen Yu mendekat dan mengambil inti bis ular darah, memasukkan ke sakunya. Para pengawal yang melihat ini merasa kagum dengan keberanian Shen Yu. Tuan, terima kasih telah membantu. Kami berhutang kepada Anda. Salah satu pengawal maju dan menelangkupkan tinjunya, berterima kasih kepada Shen Yu. Tidak masalah, sudah sewajarnya saya membantu orang yang membutuhkan. Shen Yu tersenyum dan melihat ke arah kelompok pengawal, apa kalian tidak apa-apa? Seperti yang Anda lihat, beberapa dari kami hanya mengalami sedikit luka ringan. Senyum masam terlihat di wajah pengawal. Tepat ketika Shen Yu sedang berbicara dengan pengawal, seorang wanita tua dengan gaun yang indah keluar dari dalam kereta. Berjalan ke arah Shen Yu dengan senyum di wajahnya. Yang Mulia Ratu. Semua pengawal yang melihat wanita tua itu langsung berlutut di tempat. Shen Yu yang mendengar para pengawal memanggilnya Ratu sangat terkejut. Bab 3 bertemu Ratu Kerajaan Druks. Salam Yang Mulia Ratu. Shen Yu segera pulih dari keterkejutannya dan membungkuk memberi hormat. Ratu yang melihatnya merasa kagum, dia tidak menyangka di tempat terpencil seperti ini, ada seorang pemuda yang cakap dan bisa menjaga ketenangan saat melihatnya. Tidak perlu terlalu sopan, adik kecil adalah penyelamat kami. Ratu ini ingin bertanya siapa nama adik kecil. Kenapa adik kecil berada di tempat yang berbahaya seperti ini? Ratu meliriknya sekilas dan memperhatikan Shen Yu. Menyadari bahwa kultivasinya hanya di tingkat puncak pembentukan tubuh dan bisa membunuh bis ular yang setingkat dengan kultivator penempaan tulang. Ini merupakan sebuah kasus yang luar biasa, bahkan untuk para jenius di ibu kota tidak mungkin untuk mencapai prestasi ini. Terdapat perbedaan kekuatan yang besar di setiap lapisan tingkatan dan secara logika dalam pertarungan seorang kultivator, tidak mungkin untuk menang melawan kultivator yang tingkatnya di atasnya. Kecuali dia memiliki artifak atau sarana teknik lainnya yang dapat menekan kultivator di atasnya. Tetapi pemuda yang tepat di depan matanya, hanya menggunakan sebuah batu dan memukul kepalanya 2 kali, dan bis ular itu langsung mati. Itu menandakan bahwa kekuatannya setara dengan kultivator penempaan tulang.
Nama saya Sen Yu, saya tinggal di sebelah utara desa di dekat hutan ini. Umumnya setiap 3 hari sekali, saya masuk ke hutan berburu dan mengumpulkan tanaman herbal. Oh, sebagai ucapan terima kasihku apa yang kamu inginkan? Ratu sangat berterima kasih atas pertolongan Sen Yu dan bermaksud untuk memberinya hadiah. Saya tidak berharap apapun, tetapi jika Yang Mulia mengizinkan saya akan mengambil mayat bis ular itu. Sambil menunjuk ke arah mayat bis ular. Tidak masalah lagi pula kamu yang membunuhnya, sudah semestinya menjadi milikmu. Pakailah cincin ini untuk menyimpannya. Mengeluarkan cincin ruang dan memberikan ke Sen Yu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Jika suatu saat ada kesempatan, saya akan membalas kebaikan ini. Di dalam cincin ruang terdapat artifak pedang tingkat 3 dan beberapa koin emas. Saat ini, beberapa item yang Sen Yu butuhkan adalah senjata dan uang untuk modal kultivasinya di masa depan. Ini sangat membantunya. Sen Yu mengucapkan terima kasih kepada Ratu. Anak baik, jadi Ratu ini akan pamit dan kembali ke ibu kota. Jika di masa depan kau berkunjung ke ibu kota, mampirlah ke istana untuk bertemu dengan Ratu ini. Ratu tersenyum ke arah Sen Yu berpikir bahwa anak ini sedikit menarik. Baik Yang Mulia, mungkin di masa depan saya akan berkunjung. Saya harap Yang Mulia tidak akan menolakku. Sen Yu tersenyum sambil melihat ke arah Ratu. Baiklah. Aku harap akan ada hari seperti itu. Sambil mengelus kepala Sen Yu. Sen Yu melihat kepergian Ratu dengan keretanya, saat kereta menghilang dari pandangannya. Melihat sekitarnya, Sen Yu mengeluarkan pedang dan memotong daging, memisahkan kulit bis ular lalu memasukkannya ke dalam cincin ruang. Setelah selesai berurusan dengan mayat bis ular, dia kembali keluar dari hutan menuju pasar untuk menjual bahan-bahan mentah yang baru dia dapatkan. Ketika Sen Yu sampai di pasar, dia langsung pergi menuju sebuah kios di pinggir jalan untuk menjual bahan-bahan yang dia dapatkan dari bis ular. Permisi Tuan Muda, apakah Anda memerlukan sesuatu di toko ini? Kami menjual artifak dan inti bis tingkat 1-2. Apakah Anda tertarik? Pemilik toko yang melihat kedatangan Sen Yu langsung datang dan menyapa dengan ramah. Tidak Paman, aku di sini untuk menjual beberapa item. Tulang, kulit dan inti bis ular dari cincin ruang. Penjaga toko yang melihat tulang, kulit dan inti bis terkejut dan berkata, ini. Inti dari bis ular tingkat 2 atribut tanah. Di mana Anda mendapatkan semua ini? Seseorang menyuruhku untuk menjualnya. Lupakan, jadi berapa semua ini? Penjaga toko menghitung nilai dari item, N. Bagaimana jika 4 koin emas? Bagaimana? Apa? Hanya 4 koin emas, setidaknya tambahlah sedikit. Tuan Muda bercanda, 4 koin emas itu jumlah yang tepat untuk ketiga item ini. Jika kami menaikkannya harganya, kami tidak akan mendapatkan keuntungan. Penjaga toko itu berbicara dengan wajah yang serius. Baiklah, baiklah. Bagaimana jika kau tambahkan 20 koin perak dan aku akan menjual semua item ini? Sen Yu terpaksa menerima penawaran dengan wajah yang tidak ikhlas. Deal. Penjaga toko tersenyum ke arah Sen Yu. Sen Yu yang melihat senyum penjaga toko itu sangat kesal, merasa bahwa dia telah ditipu oleh rubah tua sialan. TLN. 1 koin emas, sama dengan 1000 koin perak. Selesai transaksi, Sen Yu membeli beberapa pakaian, dan pergi membersihkan dirinya di sungai. Setelah merasa dirinya sudah segar, kembali. Sen Yu mengenakan pakaian barunya dan berjalan pulang ke rumah untuk berkultivasi. Di sebuah rumah kecil yang terlihat sederhana,
Shen Yu duduk bersila di tempat tidurnya, dan berkultivasi. Berusaha menembus tahap penempaan tulang. Menggelengkan kepalanya, Shen Yu merasa bahwa dia sudah berada di ambang terobosan, tetapi tidak dapat menerobos karena dia takut akan melukai meridiannya yang baru diperbaiki. Menghela nafas dan berjalan keluar rumah untuk menenangkan pikirannya, terlihat beberapa pertanyaan terlintas dalam benaknya. Mengingat masa lalunya, pada saat dia bertarung melawan makhluk asing yang disebut iblis. Sedikit kesal memahami perbedaan kekuatan yang besar antara dia dengan iblis itu, tetapi yang membuatnya khawatir adalah iblis itu masih memiliki tuan. Jika anak buahnya saja sudah sekuat itu, apalagi tuannya. Memikirkan ini membuat perasaannya campur aduk, bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah tingkat dewa bukan tingkat tertinggi dalam pemahaman seni bela diri, martial Dao. Tangan yang kecil mulai bergetar dan jantung berdegup kencang. Shen Yu menghela nafas dan menguatkan tekadnya. Lalu kenapa jika tingkat dewa bukan yang tertinggi aku hanya perlu berusaha dan selangkah demi selangkah bergerak maju. Melihat tato yang berada di punggung tangannya, sekarang aku memiliki ini mungkin aku akan naik di ketinggian yang baru. Hei. 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 Sepertinya dilahirkan kembali di zaman ini tidak terlalu buruk. Shen Yu yang sudah mendapatkan ketenangannya, duduk bersila di halaman rumahnya dan mulai mempraktikkan teknik bela diri yang dia dapatkan dari manik primordial. 4 Fondasi. Duduk di tanah selama 3 jam, Shen Yu membuka matanya. Setelah mempelajari keterampilan ini, kekuatan dan pemahamannya dalam martial Dao telah mengalami kemajuan. Akan tetapi dia sangat sadar bahwa, jika terlalu bergantung dengan keterampilan ini, dia takut jalannya dalam mencapai martial Dao akan tidak stabil dan menjadi penghalang untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Sebagai seorang kultivator yang terpenting adalah memperkuat fondasi dalam dirinya sendiri. Tubuh kuat, kecepatan, indera, jiwa dan pemahaman, itu semua memberikan pengaruh yang besar dalam fondasi seorang kultivator. Seringkali dalam sebuah kasus seorang kultivator hanya fokus pada kekuatan tubuh tetapi lawannya memiliki kecepatan yang sangat cepat. Hasilnya walaupun memiliki kekuatan yang besar selama dia tidak mengenai musuhnya itu akan sia-sia. Begitupun sebaliknya, memiliki kecepatan yang cepat tetapi kurang dalam hal kekuatan itu adalah hal yang konyol. Sedangkan kekuatan jiwa lebih menakutkan, serangannya bisa langsung memberikan kerusakan pada jiwa seseorang. Jika kekuatannya jiwa dari seorang kultivator sangat tinggi, bahkan jika tubuh fisiknya hancur jiwanya masih bisa bertahan di dunia dalam beberapa hari atau merebut tubuh milik orang lain. Mempertajam indera juga penting dalam merasakan bahaya yang ada di sekitarnya. Shen Yu sangat mengerti akan hal ini, karena dulu dia seorang kultivator tingkat dewa dan sangat sedikit orang yang bisa menjadi lawannya dan untuk mencapai semua hal ini, dia harus merangsang semua potensi yang ada dalam dirinya. Dalam tubuh seorang kultivator terdapat 9 titik saluran meridian yang langsung mengarah ke sumber ki yang berada di dalam datian. Ketika 9 titik saluran terbuka, ini akan mempengaruhi kecepatan kultivator dalam menyerap energi di sekitarnya dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dengan landasan seperti ini, sudah cukup membulatkan tekadnya sebelum memulai perjalanannya dalam kultivasi. Yosh! Dengan tubuh yang kumiliki saat ini, aku akan menggunakan teknik kultivasi tubuh Dewa Bintang. Teknik tubuh Dewa Bintang adalah sebuah metode latihan kuno yang didapatkan Shen Yu di kehidupan sebelumnya. Untuk kondisi tubuhnya yang sekarang, metode latihan inilah yang paling cocok.
Untuk saat ini aku akan pergi ke pasar dan menemukan beberapa herbal yang dibutuhkan untuk membuka saluran meridian. Shen Yu berdiri, berjalan ke arah pasar. Setelah sampai, Shen Yu mendengar suara bising pedagang yang menawarkan dagangan. Berjalan ke sebuah kios yang menjual bahan-bahan obat dan bertanya, "Permisi Pak, apakah Anda memiliki bahan-bahan obat ini?" Sambil mengeluarkan kertas yang berisi daftar obat. Penjual ini melirik, melihat pakaiannya yang lusuh dan melihat daftar obat yang diberikan Shen Yu. "Apa kau buta nak? Daftar ini semua bahan tingkat 3. Aku hanya menjual bahan kelas 1 dan 2. Jika kau mencari bahan-bahan seperti ini pergilah. Aku tidak memilikinya." Shen Yu yang melihat sikap penjual ini sedikit jengkel, mengerutkan keningnya, "Lalu apakah Anda tahu di mana aku bisa menemukan toko yang memiliki bahan-bahan ini?" "Pergilah ke arah timur, di sana ada sebuah toko milik alkemis kerajaan yang menjual bahan obat kelas tinggi. Di sana mungkin mempunyainya. Terima kasih." Shen Yu langsung pergi dan menuju toko yang direkomendasikan oleh penjual sebelumnya. Sampainya Shen Yu di depan toko, dia disambut pelayan toko. "Permisi Tuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu di toko? Kami di sini menjual bahan obat dan pil tingkat 1-3, atau Anda ingin sebuah pelayanan dari alkemis Molin?" "Tidak. Saya di sini ingin membeli beberapa bahan obat. Apakah Anda memiliki bahan-bahan ini?" Shen Yu memberikan daftar bahan kepada pelayan toko. "Sebentar, saya akan mengeceknya. Tuan duduk dan tunggu sebentar, saya akan segera kembali." Baiklah." Shen Yu menganggukkan kepala dan duduk di kursi. Melihat-lihat sekitar toko, banyaknya pelanggan mengantri untuk layanan alkemis dan beberapa orang yang sibuk melihat bahan obat dan pil. Shen Yu merasa bernostalgia, mengingat bahwa dia dulunya seorang alkemis tingkat 8 yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Bertanya-tanya dalam hatinya, berapa tingkat alkemis Molin ini? Apakah aku harus membangun koneksi dengannya? Tiba-tiba, dua orang laki-laki dan satu perempuan berjalan ke arah Shen Yu dan berkata, "Woi sampah, kau tidak mati, sepertinya aku terlalu lembut terakhir kali." Anak laki-laki itu bernama Lei Li dan Zilong. Zilong mencibir, "Saudara Lei, Anda tidak perlu memperhatikan sampah. Ini akan merusak citra Anda di depan Nona Lingxi." Shen Yu memandang mereka dengan dingin, mereka berdualah yang selalu mengganggunya setiap saat. Bahkan ketika mereka dalam suasana hati yang buruk, mereka akan mencarinya dan menghajarnya. Terakhir kali mereka juga yang membuangnya ke jurang di dalam hutan. Mengingat hal buruk ini membuat darahnya mendidih. Kedua orang ini hanya di tingkat pembentukan tulang awal dan posisinya sekarang masih di dalam toko, jadi dia hanya bisa menahan niat membunuhnya. Jika sekarang mereka bertemu di dalam hutan, Shen Yu tidak akan ragu untuk membunuh mereka berdua. "Sampah, kenapa kau berada di sini? Pulanglah. Bahkan jika kau menjual dirimu sendiri, kau tidak akan mampu untuk membeli pil di sini." Zilong memandangnya dengan tatapan jijik. Lei Li tertawa sambil mencibir, "Ha. Ha. Ha. Sampah sepertimu pasti hanya mencari sumbangan di tempat ini." Shen Yu menghela nafas dan berkata, "Aku di sini untuk membeli bahan obat, dan tidak ada urusan dengan kalian berdua." "Ha. Ha. Ha. Sejak kapan sampah ini begitu berani berbicara seperti ini? Saudara Li, apa kau yang mengajarinya?" "Kentut, tutup mulutmu. Apa kau pikir dia mampu membeli bahan obat? Cih. Jika kau mau sombong, kau salah orang. Kami berasal dari keluarga bangsawan dan sampah sepertimu hanyalah seorang rakyat jelata.
Apa yang bisa kau bandingkan? Shen Yu tersenyum ke arah Zilong dan berkata, apakah keluarga bangsawan sangat kaya? Apa kau bodoh? Tentu saja kami sangat kaya. Zilong berpikir apakah anak ini bodoh tidak bisa membedakan hal sederhana seperti itu. Shen Yu tersenyum licik, kalau begitu bisakah kalian membayarkan tagihanku? Kalian adalah seorang bangsawan yang tampan dan kaya raya. Mungkin nona itu akan terkesan dan berpikir betapa baiknya kedua lelaki ini. Zilong dan Lei Li mulai memutar otaknya, membenarkan ucapan Shen Yu. Walaupun dalam kondisi ini Shen Yu memanfaatkan mereka, tetapi mereka bisa menarik perhatian Nona Ling Xi dan itu sepadan. Apa yang dikhawatirkan paling tinggi Shen Yu hanya membeli bahan obat kelas 1 atau pil tingkat 1. Itu hanya masalah sepele, seperti memberikan sumbangan untuk pengemis. Paling banyak mereka akan menghabiskan 100 atau 200 koin perak. Itu hanya jumlah yang kecil mengingat mereka membawa 500 koin perak. Bab 5 Adu Mekanik. Semua pelanggan yang mendengar percakapan para muda ini, mulai tertarik untuk melihat. Ling Xi yang menonton mereka dari samping tersenyum, memahami niat Shen Yu yang ingin mempermalukan Lei Li dan Zilong, tidak berniat untuk ikut campur dan hanya memperhatikannya. Shen Yu mengangkat bahunya dan berkata, iya. Jika kalian berdua tidak mau membantu orang miskin ini juga tidak apa-apa. Tunggu sampah, tidak. Maksudku Shen Yu, karena tuan muda ini adalah orang yang baik dan dermawan, tuan muda ini akan membayarnya. Berapa totalnya? Lei Li maju dan menyombongkan dirinya di hadapan semua orang. Tiba-tiba Zilong memotongnya, tunggu saudara Lei, Shen Yu meminta tolong padaku dan bukan saudara Lei. Jadi sudah semestinya aku yang membayarnya. Tidak saudara Zi, dia memintanya padaku bukan dirimu. Melihat perdebatan mereka berdua, Shen Yu merasa kesal dan berkata, kalian berdua tolong jangan memperdebatkan masalah kecil seperti ini, bagaimana jika kalian berdua membayar setengah-setengah? Bagaimana? Cukup adil. Zilong dan Lei Li mengangguk bersama. Jadi berapa yang harus kami bayar? Kalian tenang saja, aku sudah memberikan daftar obat yang kubutuhkan kepada pelayan dan aku sedang menunggunya di sini. Tiba-tiba seorang pelayan membawa kotak kayu menghampiri Shen Yu dan berkata, Tuan ini semua bahan obat yang Anda butuhkan, silahkan Anda mengeceknya. Shen Yu melihat isi kotak dan puas dengan semua bahan obat yang di dalamnya. Pelayan yang melihat wajah Shen Yu tersenyum puas sangat bahagia ketika melihatnya dan berharap mendapatkan sedikit keuntungan darinya. Melihat yang dia beli adalah bahan-bahan tingkat 2 dan 3 pelayan itu berpikir bahwa Shen Yu pastilah seorang pemuda yang kaya raya. Jadi berapa semuanya? Tanya Lei Li dan Zilong dengan senyum bangga di wajah mereka. Pelayan itu sedikit bingung dan melihat ke arah Shen Yu, dan dia menjelaskan, mereka berdua memiliki niat yang baik untuk membayar bahan obat-obat ini, jadi katakanlah berapa yang harus mereka bayar. Oh, begitu, jadi tuan muda ini yang akan membayarnya. Total dari semua bahan obat ini 4.800 koin perak. Lei Li dan Zilong terkejut mendengar jumlah yang harus mereka bayar dan berkata, berapa? Apakah kau salah menghitung? Coba hitung ulang. Tidak tuan muda, pelayan ini tidak salah menghitung. Yang dibeli tuan ini adalah jamur darah tingkat 3, rumput roh tingkat 2, dan buah treling tingkat 2 dan beberapa bahan tingkat 1. Zilong dengan marah berkata, kau sialan. Apa kau menjebak kami? Shen Yu menggelengkan kepalanya. Apa maksud Tuan Muda Zilong? Semua orang di sini tahu bahwa Anda dan Lei Li menawarkan diri untuk membayar bahan obat saya.
Jadi kenapa Anda mengatakan kalau saya menjebak kalian? Bukankah kalian berasal dari keluarga bangsawan yang kaya? Seharusnya 4.800 koin perak itu jumlah yang kecil untuk kalian atau kalian lupa membawa uang kalian. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa mereka. Bahkan Ling Si yang melihat ini tidak bisa menahan tawanya. Shen Yu yang melihat Ling Si tertawa langsung berjalan mendekatinya dan berkata, "Nona, apakah Anda tahu?" "Apa?" jawab Ling Si dengan rasa penasaran. "Saya memiliki kemampuan hebat dalam meramal masa depan seseorang," jawab Shen Yu dengan rasa bangga. "Lalu apa yang kamu lihat?" tanya Ling Si dengan senyum indah di wajahnya. "Di masa depan akan ada penyakit menular yang akan menyebar di desa, apakah Nona percaya?" Ling Si hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawabannya. Shen Yu tersenyum dan melanjutkan, "Aku tahu kalau Nona tidak percaya, tapi Nona harus percaya pada ramalanku kali ini. Tidak peduli tua atau muda mereka bisa terkena penyakit menular ini, berhubung aku ini orang yang tampan, baik hati dan tidak sombong, aku akan memberikan saran kepada Nona agar terhindar dari penyakit ini." Salah satu orang yang mendengar obrolan ini bertanya, "Nak, apakah ucapanmu ini dapat dipercaya?" Shen Yu menjawab, "Harus. Kalian semua harus percaya padaku." Shen Yu kembali menatap Ling Si, "Nona, aku menyarankanmu untuk segera kembali ke rumah dan mengunci semua pintu. Jangan biarkan ada orang yang berkunjung ke rumah Anda." "Kenapa? Apa penyakit itu semenakutkan itu?" Ling Si bertanya dengan sedikit penasaran. Shen Yu memasang ekspresi serius dan berkata, "Sangat. Ini sangat mengerikan. Nona, coba lihat mereka berdua, apakah mereka terlihat sehat?" Shen Yu menunjuk Lei Li dan Zilong. Semua orang melihat Lei Li dan Zilong, tetapi mereka semua melihat kalau tidak ada yang salah dari mereka. "Apa yang salah dari mereka? Bukankah mereka terlihat baik-baik saja?" Shen Yu menggelengkan kepalanya, "Anda salah Nona, mereka sudah terinfeksi penyakit. Penyakit itu bernama kebodohan." Hahaha. Seketika semua orang tertawa, menghina Lei Li dan Zilong di depan banyak orang. Shen Yu sangat bahagia di dalam hatinya, kesempatan yang sangat langka ini tidak akan datang dua kali. Lei Li yang mendengar Shen Yu menghinanya membuat darahnya mendidih. Melompat ke arah Shen Yu dan berniat memukulnya. Shen Yu yang melihat Lei Li bergegas ke arahnya bersiap untuk menangkisnya. Sebelum bentrokan antar keduanya terjadi, tiba-tiba sebuah suara menghentikan gerakan mereka. "Setan-setan kecil, jika kalian ingin membuat keributan lakukanlah di luar." Lei Li yang mendengar suara itu terhempas oleh gelombang Qi dan menabrak dinding, sedangkan Shen Yu mundur beberapa langkah ke belakang dan bergumam, "Kultivator tingkat langit." Episode sebelumnya. Bab 4 Fondasi. Episode berikutnya. Bab 6 Alkemis Molly.